Timnas Indonesia U20 memantau sekitar 20 pemain diaspora. Mereka berpotensi disertakan di Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Para pemain diaspora dibidik seiring dengan dimulainya pekerjaan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20. Belum lama ini, Timnas U20 telah menuntaskan seleksi dalam pemusatan latihan pertama era Nova di Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Selanjutnya, Nova masih akan terus menggelar TC sekaligus seleksi untuk membentuk skuad Timnas U20. Tahun depan, Garuda Muda akan tampil dalam 2 ajang pada pertengahan tahun. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain. Tapi kami masih akan melihat secara video bagaimana background mereka. Dan itu akan kami lihat sendiri saat training camp berlangsung, kata Nova. Lebih lanjut, Nova menyebut bahwa beberapa nama pemain diaspora bidikan didapat dari Simon Tahamata. Ex-pemain Ajax yang menjadi pemandu bakat PSSI itu punya koneksi di Belanda, sehingga bisa menyusun daftar pemain keturunan Indonesia di sana. Beberapa nama yang masuk memang beberapa berkat usulan dari Coach Simon Tahamata. Jadi memang ada dari tim scouting sendiri yang memberikan nama, ujar Nova. Gelandang Timnas Indonesia Joey Pelupesi akhirnya buka suara mengenai perasaan hancurnya pasca kegagalan skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pemain yang kini merumput di Liga Belgia bersama Lomel SK itu menggambarkan tahun 2025 sebagai tahun yang istimewa, namun berakhir dengan luka mendalam yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Joey mengaku sempat hidup dalam mimpi indah selama 206 hari, terhitung sejak ia resmi menjadi WNI di Roma pada Maret hingga momen kelam di Arab Saudi pada pertengahan Oktober. Kekalahan tipis 0-1 dari Irak lewat gol telat di menit ke-87 menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya. Tidak hanya bagi tim tetapi juga mentalitas pribadinya. Saya benar-benar hancur, rasanya itu bertahan setidaknya 2 minggu, ungkap Joey Pelupesi. Kekecewaan mendalam Joey bukan tanpa alasan yang kuat. Faktor usia menjadi bayang-bayang menakutkan yang membuatnya sadar bahwa peluang emas itu mungkin tak akan datang 2 kali. Ia menyadari bahwa pada edisi Piala Dunia berikutnya, usianya akan menginjak 37 tahun, sebuah usia yang tidak lagi ideal untuk bersaing di level tertinggi internasional. Situasi semakin pelik ketika pelatih yang membawanya ke timnas, Patrick Kluivert, beserta seluruh staf kepelatihan asal Belanda dipecat tak lama setelah kegagalan tersebut. Meski sempat terpuruk, Joey kini mencoba bangkit dan menatap target realistis berikutnya, yakni Piala Asia yang akan digelar pada Januari 2027. Kami sudah lolos, sekarang tugas saya menunjukkan bahwa saya masih layak berada di tim nasional, pungkasnya dengan tekad baru. Pelatih John Hartman dipastikan membawa sekitar 2 asisten untuk membantunya di tim kepelatihan Timnas Indonesia. Tak hanya itu, Hartman juga akan didampingi oleh asisten lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pada Rabu. Namun Sumarji menegaskan berkaitan jumlah asisten masih bisa bertambah, tapi semuanya bergantung pada situasi dan kondisi. Sumarji sendiri belum membocorkan siapa asisten asing yang akan diboyong Hartman. Begitu pula dengan asisten lokal yang menurutnya akan ditentukan sendiri oleh Hartman setibanya di Indonesia. Lebih lanjut, Sumarji menyebut PSSI memberikan kebebasan penuh kepada pelatih 50 tahun itu untuk menentukan sosok asisten pelatih lokal yang akan mendampinginya. Meski demikian, ia menegaskan keberadaan pelatih lokal dalam jajaran tim nasional Indonesia tetap menjadi hal penting. Apalagi PSSI tentu tak ingin pengalaman pada era Patrick Kluivert kembali terulang, ketika seluruh staf kepelatihan diisi pelatih asing, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Jet. Kabar membanggakan datang dari panggung sepak bola internasional yang melibatkan penggawa Timnas Indonesia Dean James. Bek kiri andalan skuad Garuda tersebut dilaporkan masuk dalam daftar belanja raksasa Belanda Ajax Amsterdam. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi John Hartman yang tengah bersiap memulai tugas barunya sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan target-target besar di tahun 2026. Penampilan konsisten James bersama Go Ahead Eagles, baik di kompetisi domestik maupun kancah Eropa, membuatnya dinilai sebagai pemain yang sudah matang di level Eredivisie. Ketertarikan Ajax bukan tanpa alasan. Dean James dikenal sebagai bek sayap yang sangat nyaman saat menguasai bola dan memiliki insting menyerang yang tinggi. Dengan nilai pasar yang berada di angka 1,5 juta euro atau sekira 25 miliar rupiah, James dianggap sebagai investasi yang sangat ekonomis namun berkualitas bagi Ajax dibandingkan opsi lain seperti Sofyan El Karawani yang harganya melambung tinggi akibat minat dari klub Liga Inggris. Bagi Timnas Indonesia, rumor kepindahan James ke klub sebesar Ajax tentu akan meningkatkan profil kekuatan tim di bawah asuhan John Hartman.
Kehadiran pemain yang merumput di klub elit Eropa akan menjadi aset berharga bagi Hartman, yang baru saja resmi ditunjuk PSSI untuk memimpin era baru skuad Garuda. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandenbergen saat ini bermain untuk FC Volendam. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Oleh Romeni. Keinginan Zandenbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandenbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. PSSI sedang berusaha memanfaatkan pemain-pemain seperti Zandenbergen untuk memperkuat tim demi menembus Piala Dunia. John Hartman bakal membawa 1 asisten pelatih ke Indonesia. Hal itu diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. John Hartman resmi diumumkan oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia pada Sabtu kemarin. Pelatih asal Inggris itu kabarnya mendapatkan kontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Hartman menggantikan peran Patrick Kluivert yang diberhentikan pada pertengahan Oktober 2025 silam. Pelatih asal Belanda itu pergi tidak lama setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI akan memperkenalkan John Hartman secara resmi kepada publik pada 12 Januari 2026 mendatang. Tanggal 11 malam, John Hartman tiba bersama keluarganya, ungkap Sumarji. Tidak hanya membawa keluarganya, Sumarji membenarkan Hartman juga akan membawa 1 asisten pelatih. Namun belum diketahui siapa sosok yang dimaksud sebagai tangan kanan ini. Saat ini, John Hartman masih menikmati waktu liburnya bersama keluarga. Pelatih anyar timnas Indonesia itu diharapkan bisa mendongkrak prestasi skuad Garuda yang akan berkiprah di berbagai agenda tahun ini. Pada 2026, Hartman dan timnas Indonesia sudah dinanti. Erspo menaikkan penawaran tender apparel timnas Indonesia hingga hampir 3 kali lipat. Langkah agresif ini menegaskan keseriusan brand lokal tersebut untuk melanjutkan kerjasama dengan PSSI setelah kontrak berakhir pada Maret 2026. Founder Erspo, Muhammad Sadat, mengungkapkan pihaknya mengajukan nilai kontrak jauh lebih tinggi dibanding penawaran sebelumnya. Dia menilai kesempatan kembali menjadi apparel skuad Garuda sangat penting bagi perjalanan dan reputasi Erspo. Sadat menyebut Erspo menjadi satu-satunya brand lokal yang mengikuti proses tender. Dia menegaskan kenaikan nilai tersebut bukan keputusan sembarangan. Hampir 3 kali lipat dari nilai yang kami submit sebelumnya. Ya, semua kami serahkan ke PSSI. Karena semuanya ada di PSSI, ujar dia. Erspo sendiri mulai menjadi apparel timnas Indonesia sejak 2024. Kontrak tersebut akan berakhir pada Maret 2026, sehingga tender baru menjadi penentu masa depan kerjasama kedua pihak. Meski berharap bisa lanjut, Sadat menegaskan Erspo sudah menyiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Dia menilai 2 tahun bekerja sama dengan PSSI memberi dampak besar terhadap pertumbuhan brand. Hingga saat ini belum ada informasi resmi terkait pemenang tender apparel timnas Indonesia. Sebelumnya, pengumuman sempat direncanakan pada Desember 2025. Timnas Indonesia akan memasuki era baru pada 2026 nanti dengan pelatih baru. Apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Elkan Bagot juga berakhir? Selama 2025, Bagot tidak pernah dipanggil ke timnas Indonesia. Seakan melanjutkan kebijakan Sinteyong, Patrick Kluivert tidak tertarik untuk melihat potensi Bagot. Pemain Ipswich tahun ini terakhir kali dipanggil membela Garuda pada Piala Asia U23 2024.